Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hafid Hidayat dengan NIM 19 10 11 400 494. Saya kuliah di Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah kewirausahaan, saya akan menjelaskan bisnis plan yang saya pilih. Nah, bisnis yang saya pilih ini tentu mengenai bisnis plan kaos polos. Oke, untuk penjelasannya mari simak. Nah, latar belakang dari terwujudnya bisnis plan kaos polos. Saya melihat dari di era yang sekarang ini tentu banyak kebutuhan sandang. Dan sandang ini terutama bagi para kaum kaum pria milenial ini, yaitu mengenai kaos polos. Kaos polos merupakan pakaian bagian atas yang dapat menunjang kepercayaan diri bagi si penggunanya dengan beberapa banyak model. Nah, dengan model yang kasual yang dimana enak dipakai, kaos polos menjadi pilihan utama bagi masyarakat luas ataupun masyarakat kaum milenial yang akan berpergian santai atau maupun sekedar dipakai untuk di rumah. Nah, kaos polos sendiri bisa diberi desain atau gambar yang unik sesuai dengan selera si pengguna dengan menggunakan jasa sablon agar kaos tersebut terlihat lebih fashionable dan lebih menarik untuk dilihat tentunya. Kaos polos tidak hanya untuk dipakai oleh kaum pria, akan tetapi untuk di era yang sekarang ini tentu para wanita juga sudah menggunakan kaos polos yang dimana untuk mereka itu nyaman untuk dipakai dan leluasa. Nah, di bisnis plan saya ini mengenai kaos polos, tentu saya akan memberikan sebuah kenyamanan kepada si pengguna dengan bahan yang saya pilih ini mudah menyerap keringat dan memberikan rasa nyaman ketika digunakan oleh seorang konsumen ataupun pelanggan. Nah, selanjutnya tentu dari bisnis plan saya ini memiliki tujuan usaha bisnis. Pertama, memberikan pengalaman bagi kami bagaimana menjalankan bisnis yang bergerak di bidang kaos polos yang tentunya memiliki beberapa kompetitor yang sama di bidang yang sama, yang di bidang yang kita geluti. Tapi saya rasa kita harus selalu optimis untuk menjalankan suatu usaha yang akan kita capai itu dengan persaingan yang sehat, ya. Selanjutnya, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tentu di sini saya akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, baik itu akan dijadikan karyawan maupun untuk menjadikan reseller di produk kita ini. Selanjutnya, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup pengusaha. Oke, next, memberikan contoh kepada masyarakat untuk menjadi pengusaha. Nah, selain daripada ketiga poin tersebut, tentu di sini saya akan memberikan motivasi-motivasi agar orang di luar sana itu ingin menjadi seorang pengusaha. Selanjutnya, konsep bisnis, ya. Konsep bisnis yang saya buat itu jadi produk kita itu mengambil bahan, yaitu bahannya bahan kain dari pabriknya langsung, yang dimana bahannya tersebut kita pilih dari segi kualitas yang baik. Kemudian ketika sudah kita ambil bahannya, kemudian kita akan masukkan ke penjahit. Nah, penjahit ini gak sembarangan penjahit. Nah, di sini saya menggunakan penjahit yang sudah mahir ataupun konsep bisnis yang saya tawarkan adalah dengan mengambil bahan kainnya langsung dari pabrik yang tentunya memiliki kualitas yang baik. Nah, kemudian akan dimasukkan ke penjahit yang dipilih untuk dibentuk menjadi sebuah kaos yang sedemikian rupa, yang tentunya memiliki nilai yang konsep bisnis saya yang tawarkan ini adalah dengan mengambil bahan kain dari pabriknya langsung.
bagaimana kita memilih bahan tersebut dengan kualitas yang baik. Kemudian akan dijahit oleh si penjahit, kemudian akan dibentuk kaos yang bagus yang sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan apa target-target pasar kita yang di luar itu si pemakainya atau si pengguna. Target pasar diantaranya masyarakat umum, baik golongan menengah maupun golongan ke atas. Karena bagaimanapun kita harus memiliki harga yang bisa dijangkau oleh kalangan-kalangan. Karena ketika semua kalangan merasakan itu, maka produk kita akan terkenal dan akan mungkin dirasa orang produk kita itu baik. Jadi produk kita itu bisa digunakan oleh jasa sablon, yang dimana tentu jasa sablon itu membutuhkan kaos polos untuk menjadikan konsep dari usaha mereka, tentunya di bidang jasa sablon. Di sini ada struktur organisasi perusahaan yang saya miliki, di mana di sini ada pimpinan perusahaan, ada sekretaris, di bawah sekretaris ada bidang-bidang bagiannya. Yang pertama ada bagian keuangan, tentunya ada bagian pemasaran tersendiri untuk memasarkan kaos dari kita ini. Tentu ada bagian produksi yang dimana akan memproduksi dari awal kita beli bahan dan jadi sebuah kaos, tentu memiliki bagian-bagian tersendiri. Sebenarnya ada pengawas produksi, ada bagian potong, ada bagian jahit, ada bagian finishing. Oke, next. Selanjutnya gambaran dari produk. Gambaran produk. Nah, semakin tinggi kebutuhan masyarakat pada kebutuhan pakaian menyebabkan bertambahnya pemesanan teruntuknya kaos polos, baik dari masyarakat maupun jasa sablon, jasa bordir, dan butik serta distro. Jadi ketika kebutuhan itu semakin dicari, maka kita berpeluang dalam hal itu. Selanjutnya analisis pasar. Nah, pada bisnis plan saya ini menggunakan analisis pasar, yaitu SWOT. Di sini SWOT itu merupakan alat yang tepat untuk menemukan masalah dari 4 sisi yang berbeda, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan maupun mengambil keuntungan dari sebuah peluang. Yang selanjutnya yaitu kemudian bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan. Selanjutnya bagaimana kekuatan yang mampu menghadapi ancaman yang ada. Dan terakhir itu adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata dan menciptakan sebuah ancaman baru. Oke, selanjutnya yaitu mengenai finansial usaha. Nah, dari bisnis plan saya ini memiliki sumber modal, yaitu dengan pendirian UMKM, dan tentu dari pemiliknya sendiri, di mana ada modal awal itu kita menggunakan modal produksi dan biaya. Di sini dari bahan kita asumsikan atau kita anggarkan per tahun, di mana dengan bahan kaos polos itu kita memiliki biaya produksi adalah sebesar 100 juta, kemudian mesin jahit itu nominalnya 5 juta, dan kita akan gaji karyawan selama 1 tahun itu sekitar 70 juta. Jadi modal awal produksi itu kita 177 juta. Selanjutnya ada modal awal biaya lainnya. Pertama, tentunya kita sebagai usaha di kaos polos tentu memiliki yang namanya jahit, mesin jahit ataupun mesin lainnya yang membutuhkan tenaga listrik. Di sini kita anggarkan selama 1 tahun di sekitar 12 juta, administrasi itu sekitar 2.400.000, dan pajak kita per tahun sekitar 5 juta. Jadi total biaya lainnya sebesar 9.400.000 rupiah. Jadi sekitar 200 jutaan ya untuk modal membuka usaha kaos polos dalam 1 tahun. Baik, mungkin itu saja bisnis plan yang saya bisa sampaikan mengenai bisnis plan kaos polos, yang dimana itu adalah bisnis plan yang saya buat. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga teman-teman termotivasi untuk
menciptakan terobosan-terobosan terbaru teruntuk di bidang usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.